Ole Romeni akhirnya resmi proses WNI, tak sabar gabung latihan skuad Garuda. Update kondisi terkini Kevin Dick usai alami cedera saat lawan Jepang. Bung Toel desak Sintayong mundur dari kursi pelatih timnas Indonesia. Reaksi mengejutkan Silger usai skuad Garuda dibantai Jepang 4-0. Pesanak Orat Mangun jelang duel timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Manajer skuad Garuda yakni Sumarji mengungkapkan kondisi terbaru soal cedera Kevin Dick. Dikatakan Sumarji, Kevin Dick telah menjalani scan MRI pada Sabtu 16 November 2024. Kevin Dick sendiri sebelumnya mengalami cedera saat timnas Indonesia melawan Jepang pada match kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Kevin Dick langsung dimainkan starter oleh pelatih Sintayong. Kevin Dick mengenakan jersey bernomor punggung 2, mengisi bagian bek sayap kanan timnas Indonesia. Sayangnya, Kevin Dick tak bisa melanjutkan permainan karena mendapatkan tackle keras dari pemain Jepang pada menit ke-41. Pilar Copenhagen itu pun langsung ditarik keluar dan digantikan oleh Santi Wells. Seusai pertandingan, kaki kiri Kevin Dick pun tampak dibalut dengan barban. Ia pun terlihat berjalan sambil sedikit terpincang-pincang. Tentu saja hal ini membuat banyak fans Garuda yang mengkhawatirkan kondisi Kevin Dick. Apalagi Kevin Dick berhasil tampil cukup impresif saat bermain 41 menit melawan Jepang. Menanggapi hal ini, Sumarji pun mengungkapkan kondisi terbaru dari Kevin Dick. Dikatakan Sumarji, Kevin Dick telah menjalani scan MRI dan hasilnya tidak ada indikasi cedera berat. Hasil MRI Kevin Dick aman, tidak ada indikasi cedera berat dan bisa diterapi, kata Sumarji. Saat ditanya soal kemungkinan Kevin Dick bisa bermain melawan Arab Saudi, Sumarji belum bisa memberikan jawaban pasti. Kita akan pastikan kondisi Kevin Dick dalam 1-2 hari ke depan, ujar Sumarji. Meskipun begitu, Sumarji mengkonfirmasi bahwa para pemain timnas Indonesia lainnya dalam kondisi yang sangat baik dan bertekad meraih hasil terbaik kontra lawan Arab Saudi. Pengamat sepak bola tanah air yakni Bung Toel menyerukan agar Sintayong segera angkat kaki dari timnas Indonesia usai hasil memalukan melawan Jepang. Ya, skuad Garuda harus takluk dari sang raja Asia yakni timnas Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion GBK Jakarta pada Jumat 15 November 2024 lalu. Meski tampil di hadapan penggemar sendiri, tim besutan Sintayong tak mampu menahan gempuran dari Samurai Biru. Gawang Martin Paes pun terpaksa dirobek 4 kali dalam laga tersebut. Alhasil skor 4-0 untuk kemenangan Jepang bertahan hingga akhir laga. Kekalahan ini ternyata mampu menyakiti hati salah satu pengamat sepak bola tanah air yakni Tommy Welly. Pria yang akrab disapa Bung Toel tersebut cukup kesal melihat permainan timnas Indonesia malam tadi. Rasa kesalnya itu diungkapkan melalui Instagram pribadinya. Dalam beberapa unggahan, Bung Toel menjelaskan bahwa semua orang paham anak asuh Haji Memoriasu memiliki kualitas yang sangat baik dibandingkan timnas Indonesia. Ia juga sudah yakin skuad Garuda bakal takluk pada laga tersebut. Akan tetapi yang tidak bisa dimaafkannya adalah skor akhir pertandingan. Menurutnya kebobolan 4 gol dalam satu laga tersebut tidak bisa dimaafkan. Bung Toel mengatakan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab atas hasil tersebut adalah Sintayong. Baginya sudah tidak ada waktu lagi untuk melihat taktik dari Sintayong. Dari kacamata Bung Toel, Sintayong saat ini hanya memiliki satu taktik saja, yang menjadi andalan dia. Pelatih asal Korea Selatan itu dituding hanya berpegang teguh dengan taktik parkir bus ataupun bertahan penuh. Terlalu mahal, buang-buang waktu saja, dan sulit berharap dengan taktik monoton dari parkir bus ala Sintayong. Sementara pemain antusiasi terus berdatangan, STY on, pecat atau mundur, kata Bung Toel. Pemain keturunan Belanda yakni Ole Romeni akhirnya sudah bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Ia dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia. Dilansir dari media sosial resmi Erick Thohir, terlihat jika sang Ketum PSSI sedang duduk berdampingan dengan Ole Romeni.
Dalam captionnya, Erick Thohir meminta para pendukung timnas Indonesia untuk tetap memberikan dukungan kepada skuad Garuda yang masih bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir pun berterima kasih kepada Ole Romaini yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Dengan menyisakan 5 pertandingan, termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick Thohir. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, tambah Erick Thohir. Meski belum ada keterangan pasti, namun berkaca dari kasus sebelumnya, bisa dipastikan pemain keturunan yang bertemu dengan Erick Thohir akan menjalani proses naturalisasi. Usai bertemu dengan Erick Thohir, Ole Romaini dikabarkan akan bergabung dengan latihan timnas Indonesia. Ole Romaini akan bertemu dengan rekan setimnya di timnas Indonesia. Bahkan Ole Romaini mengaku nggak sabar untuk berlatih bersama dengan timnas Indonesia dan membela skuad Garuda. Seperti diketahui, pemain keturunan yang sedang melakukan proses WNI biasanya akan bergabung dengan latihan timnas Indonesia meskipun belum sah WNI. Ragnar Oratmangun buka suara usai skuad Garuda takluk 0-4 dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar menjadi salah satu saksi kekalahan telak timnas Indonesia atas Jepang di Gelora Bung Karno. Winger FC Dender itu memahami hasil minor melawan Jepang ini jadi pukulan telak bagi skuad Garuda. Namun ia berharap fans tetap bersatu dengan pemain untuk menjaga mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Selalu bersama-sama, tulis Ragnar Oratmangun. Ragnar menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan di laga Indonesia melawan Jepang. Pasalnya, pemain 26 tahun tersebut nyaris membuat Indonesia unggul lebih dulu. Pada menit ke-9, Ragnar Oratmangun berhasil mengecoh pemain lawan dan tinggal berhadapan satu persatu dengan kiper Jepang yakni Zion Suzuki. Sayang, tembakan kaki kiri Ragnar Oratmangun masih bisa diblok oleh sang penjaga gawang. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong menyayangkan momen Ragnar gagal cetak gol. Sintayong memprediksi hasil akhir bisa berbeda jika Ragnar mampu mencetak gol ke gawang Samurai Biru. Memang sepak bola itu seperti itu. Tidak mudah bagi pemain menjaga levelnya sampai selesai 90 menit. Akan tetapi, di awal kita dapat peluang yang sangat sempurna. Namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Ragnar, itu yang jadi penyebab kita kalah. Mungkin yang jika kita bisa mencetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berubah, tegas Sintayong. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama. Jaizer dan kawan-kawan wajib merebut 3 poin dari Arab Saudi demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini berada di peringkat ke-6 grup C dengan koleksi 3 poin. Tim berjuluk Garuda itu tertinggal 10 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen. Pemain skuad Garuda yakni Miss Hilgers yang absen dalam pertandingan melawan Jepang karena cedera memberikan reaksi setelah melihat timnya kalah dengan skor 4-0. Skuad Garuda telah melakoni laga pertamanya pada jeda internasional November 2024 dengan menjamu Jepang di Stadion GBK. Laga yang diguyur hujan deras sejak kick-off babak pertama itu terus berawal dengan cukup baik untuk tim asuhan Sintayong pada awalnya. Ragnar Oratmangun mendapatkan peluang emas pertama, namun tak mampu memaksimalkan peluang tersebut. Disusul dengan kegagalan Rafael Strijk menyambut umpan dari Kevin Dix di mulut gawang. Namun Samurai Biru akhirnya berhasil membuka skor di menit ke-35 akibat gol bunuh diri dari Justin Hubner. Hanya 5 menit kemudian, tim tamu menggandakan skor melalui Takimi Minamino yang menyambut umpan dari Kaoru Mitoma. Kevin Dix harus ditarik keluar karena cedera, dan Indonesia pun semakin kesulitan di paruh kedua. Dengan Morita sudah mencetak gol ketiga Jepang pada menit ke-49. Upaya Sugawara pada menit ke-69 memastikan timnas Indonesia tidak punya harapan untuk bangkit sekaligus membuat Jepang menang telak 4-0 di Jakarta. Miss Hilgers tidak hadir dalam laga ini karena mengalami cedera serius. Meskipun dia sempat tampil bersama dengan FC Twente menghadapi Ajax Amsterdam, ketika mengetahui bahwa timnas Indonesia sudah tertinggal 3 gol pada menit ke-51, Hilgers mengunggah video di Instagram pribadinya. Dia menyematkan emoji patah hati di dalamnya. Pertanda dirinya sedih karena skuad Garuda belum bisa meraih hasil positif.
Namun ini bukan berarti perjuangan tim asuhan Sintayong sudah usai untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sebab masih ada 5 pertandingan lagi, dan peluang untuk mencapai target tersebut, yaitu finish di posisi ketiga atau keempat, masih terbuka.